Halo Sobat Inspirasi yang luar biasa, hari ini kita punya satu topik yang seru yang pastinya membangkitkan semangat kita, yaitu kepemimpinan. Saya Neng Susi, sebuah kehormatan bagi saya dapat berbagi topik ini bersama Sobat Inspirasi. Sebagai penerima beasiswa BSI Inspirasi Batch 2 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi saya sebagai individu yang yakin bahwa kepemimpinan adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan dan menciptakan perubahan positif. Jadi, jangan lupa siapkan cemilan favoritmu, kumpulin teman-teman, dan mari kita explore bersama dunia kepemimpinan yang seru ini. Ketika kita membahas kepemimpinan, kita sedang membahas lebih dari sekedar sebuah posisi atau jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah tentang bagaimana kita memotivasi, memandu, dan bahkan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membentuk fondasi untuk kepemimpinan yang kokoh di masa depan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek kepemimpinan, menggali hikmah, dan tentunya pengalaman dari sosok pemimpin sejati. Sobat Inspirasi, sudah tahukah bayangan siapakah pemimpin sejati itu? Ya, tiada lain dan tiada bukan, the one and only, the most influential leader in the world is the best, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sobat Inspirasi, jadi kita akan merenung bersama dalam studi kasus kepemimpinan yang tak terlupakan dari Nabi terhebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau memimpin perang dan diplomasi dalam negara Islam dengan tetap memegang teguh etika, tetap tegas, namun selalu menghormati musuh. Pertama-tama, mari kita membahas tentang pertempuran di Perang Badar. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam merencanakan pertempuran, tetapi juga mengajarkan etika perang yang adil. Meski dalam situasi yang tengah berkecamuk konflik, beliau melarang pembunuhan non-kombatan dan memerintahkan pelakuan yang adil terhadap tawanan perang. Hal ini sulit teman-teman, tetapi kesadaran etis inilah yang mencerminkan kepemimpinan yang berkarakter. Selain penggunaan hard power, Nabi Muhammad juga menggunakan pendekatan soft power dalam menghadapi musuh. Nabi Muhammad menunjukkan keterampilan diplomasi yang luar biasa dalam perjanjian Hudaybiyah. Meskipun awalnya syarat-syaratnya tampak tidak menguntungkan bagi umat Islam, tetapi kesepakatan ini menghasilkan perdamaian yang menguntungkan pada akhirnya. Nabi Muhammad SAW memahami nilai perdamaian, dan hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sabar, bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit. Beliau memilih dialog dan negosiasi sebagai cara untuk menghasilkan hasil yang mungkin lebih baik daripada menggunakan jalan yang berkonflik. Saat kita merayakan kemenangan pun dalam pembebasan Mekah atau yang biasa kita sebut Fathul Mekah, kita melihat sikap yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya memenangkan kota, tetapi juga memenangkan hati musuh-musuhnya dengan memberikan amnesti dan menghindari pembalasan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk memperlakukan bekas musuh dengan adil dan penuh kasih sayang setelah kemenangan. Ini mencerminkan apa teman-teman? Mencerminkan etika kepemimpinan yang menekankan pada pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam perjalanan ini, tentunya kita menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin berhasil menyatukan legalitas dalam memimpin perang, kemudian juga tentunya dengan etika-etika yang tinggi, rasa hormat terhadap musuh dalam berdiplomasi juga. Beliau membuktikan bahwa keberanian, ketegasan, dan kemanusiaan bisa bersatu dalam kepemimpinan yang luar biasa. Nah, Sobat Inspirasi, sebentar lagi kita akan menghadapi apa? Ya, pesta demokrasi melalui pemilu. Pemilihan pemimpin yang memiliki sifat prophetic leader menjadi kunci untuk membentuk masa depan yang stabil, adil, dan harmonis. Kepemimpinan yang diilhami oleh nilai-nilai etika, ketegasan,
dan menghormati perbedaan adalah fondasi yang akan memperkuat persatuan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, urgensi kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW menjadi jelas. Memilih pemimpin yang diilhami oleh sifat prophetic leader adalah langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk Indonesia.